Sudah lebih dari 12 jam Sejago Merah mengamuk meluluhlantakan pabrik kasur busa di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pagi tadi, api kembali membesar di 3 titik, salah satunya di gudang cairan kimia dan thinner. Puluhan mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan, namun belum berhasil menjinakkan Sejago Merah. Selain membakar pabrik, api juga membakar 2 menara sutet di dekat pabrik. Bahan kimia ini. Bahan kimia thinner atau solar atau BBM atau apa? Semacam kayak thinner. Oh. Di sini letak gudangnya ini. Iya, gudangnya di sini. Itu jumlahnya berapa Pak ini Pak? 16.000 liter. Berapa Pak? 16.000. 16.000 ini yang terbakar ini. Itu dua tangki, yang satu 8.000. Setiap tangki isinya 8.000 liter. Berarti ini petugas masih kesulitan ya Pak? Masih kesulitan. Makanya petugas saya tarik dulu. Takutnya itu kan sutetnya kan kenal lah gitu. Api yang membakar pabrik kasur busa di Cirebon, Jawa Barat muncul sejak tadi malam. Sempat terdengar sejumlah ledakan saat kebakaran terjadi. Menurut sejumlah saksi, api pertama kali terlihat sekitar pukul 19.30. Banyaknya bahan kimia di dalam pabrik ini membuat api sulit dijinakkan. Tadi ada beberapa kali dentuman itu Pak? Banyak karena isi drum bahan kimia. Ada korban jiwa sejauh ini? Sementara belum ada laporan. Kebakaran juga mengakibatkan kemacetan panjang di jalur Pantura. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Dengan membawa senjata tradisional, ribuan keluarga korban kerusuhan Sinagma Wamena bergerak dari Sinagma menuju lapangan pendidikan Wamena. Pihak keamanan baik kepolisian dan tentara menyiagakan personilnya di setiap sudut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Aksi massa ini membuat seluruh aktivitas terganggu hingga perkantoran tutup. Aksi massa ini diterima oleh PJ Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Bupati Jayawijaya, Bupati Yahukimo, Bupati Lanijaya, Kapolres Jayawijaya, dan Dim 1702 Jayawijaya, serta tokoh intelektual Lapago. Dalam tuntutannya, keluarga korban menuntut kasus ini diproses dengan hukum budaya dan hukum nasional. Tuntutan hukum budaya berupa denda materi, sedangkan tuntutan hukum nasional untuk memproses pelaku dalam hukum pidana. Kami duduk dan semua hal pasti sudah bicara. Semua catatan kita sudah terima, aspirasi secara profesional sudah terima, dan proses hukum akan berjalan, dan di dalam proses hukum itu akan ada keadilan di sana. Siapapun akan diadili. Karena itu, sebagaimana disampaikan oleh tokoh masyarakat Jaya sekaligus juga mantan Bupati Jaya, kita dari sini akan berembuk dan kita jadi satu. Sebagaimana kita bisa membantu pihak Lanijaya, dari sana kita akan berbicara bagaimana menyelesaikan secara budaya. Kalau negara ini mau buktikan keadilan yang sebenarnya terhadap orang Papua, silakan buktikan singkat-singkatnya itu dalam 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau lewat, berarti internasional intervensi untuk buka kuburan itu. Itu yang kami minta. Karena kami keluarga korban 9 sudah serahkan untuk otopsi. Tapi kalau tidak ada, negara ini kalau tidak respon baik, hukumnya baik, maka negara tidak mampu untuk selesaikan masalah-masalah yang terjadi, penembakan yang terjadi ilegal. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Papua pasca aksi massa, telah bergabung bersama kami pemirsa Omega Batko Rumbawa di lokasi. Ya, silahkan dengan informasi Anda. Saat ini seperti apa situasi di Papua pasca demo hari ini? Omega. Ya baik Andi, terima kasih. Andi, saat ini aktivitas di Jayawijaya benar-benar lumpuh, aktivitas masyarakat pun tidak terlihat sama sekali di kota Jayawijaya, Andi. Saat ini baru saja bubar tadi massa atau keluarga dari 9 jenazah di lapangan pendidikan tadi, massa yang menyampaikan aspirasi kepada Forkopimda bahwa saat ini
Mereka hanya ingin transparansi dalam penegakan hukum yang terjadi di Wamena pasca kerusuhan kemarin. Mereka juga meminta kepada Kapolri agar segera memecat Kapolres Jaya Wijaya lantaran masa yang atau keluarga korban yang saat ini menginginkan bahwa negara harus hadir di Jaya Wijaya dalam penegakan hukum yang terjadi kemarin dan menguatkan 9 warga sipil orang asli Papua di Jaya Wijaya. Terima kasih Omega untuk informasinya. Kami akan terus pantau seperti apa situasinya nanti di Papua. Tetap perhatikan keamanan dan juga kesehatan. Selamat bertugas kembali Omega. Baik pemirsa, demo Undang-Undang Cipta Kerja juga digelar pada hari ini di depan gedung DPR RI. Massa yang berasal dari berbagai elemen meminta pemerintah untuk membatalkan penerbitan Perpu Cipta Kerja. Ribuan massa yang berasal dari berbagai kalangan berkumpul di depan gedung DPR. Aksi diawali dengan konvoi buruh yang digelar mulai jam 2 siang. Mereka menuntut pembatalan rencana pengesahan Perpu Ciptaker yang diterbitkan pemerintah akhir 2022 lalu. Massa buruh berpendapat Perpu Ciptaker seharusnya tidak bisa disahkan setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Pendemo juga menganggap beberapa pasal dalam Undang-Undang Ciptaker dinilai merugikan kaum buruh. Salah satunya mengenai uang pesangon dan nilai santunan yang diturunkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, dilaporkan hilang oleh keluarganya 2 wanita ditemukan tewas dalam rumah kontrakan di Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya, kedua jasad ditemukan dalam kondisi dicor semen. Tidak jauh dari korban, seorang pria ditemukan tewas bunuh diri yang diduga pelaku pembunuhan. Tim Puslap Forma Mabes Polri mengolah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan 2 jasad wanita yang tewas di dalam rumah kontrakan di Jalan Nusantara 3, Kafling Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti milik korban, termasuk 2 senjata tajam yang diduga milik pelaku yang digunakan menghabisi korban. Kasus pembunuhan 2 wanita yang jasadnya dicor semen ini terungkap berawal dari suami korban yang mencari istrinya karena tidak pulang dan terdeteksi melalui ponselnya ada di lokasi. Dan untuk terduga pelaku bernama Permana yang dinyatakan meninggal dunia, saat ini jasadnya masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi hingga kini masih mendalami motif pembunuhan ini. Mendalami, masih melakukan pemeriksaan. Ini kan sedang masih olah TKP secara komprehensif, interprofesi. Kita hubungi dari Bidokes Polda, dari Puslapor, dan kita memastikan korban yang di bawah tangga ini untuk kita lakukan otopsi juga. Kita akan bongkar ini. Sementara itu, suasana duka menyelimuti kediaman salah satu korban pembunuhan bernama Yusi di perumahan Pulau Gebang Indah, Jakarta Timur. Suami korban, Heri, mengaku kecurigaan berawal saat istrinya tak kunjung pulang ke rumah usai izin pamit mengaji bersama rekan-rekannya. Suami korban pun langsung menghubungi sejumlah rekan korban, namun tak ada yang mengetahui lantaran rekannya sudah berada di rumah usai mengaji dan makan bersama. Curiga istrinya kecelakaan atau menjadi korban begal, dirinya mendatangi rumah sakit dan kantor polisi untuk menanyakan apakah ada korban kecelakaan atau tidak dengan memberikan ciri-ciri namun belum membuahkan hasil. Akhirnya, Heri dan anaknya berinisiatif mencari titik keberadaan korban menggunakan aplikasi ponsel dan menemukan korban di rumah terduga pelaku di Kota Bekasi. Permana datang, kami bisa masuk sekitar jam 10 malam, ya, kurang lebih 10 malam lah. Ya, kami melihat ada gundukan coran yang nggak wajar di bawah tangga. Nah, dan kami lihat dalam kamar Permana
setelah memotong urat nadi tangan. Sebelumnya, warga Jalan Nusantara Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan 2 jasad wanita di dalam rumah kontrakan. Korban pembunuhan ini ditemukan dalam kondisi dicor di bawah tangga rumah kontrakan tersebut. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga milik korban, yakni celana dan baju, casing handphone dalam satu plastik bening yang sudah dibuang oleh terduga pelaku ini di dalam tong sampah. Saat pintu rumah kontrakan tersebut didobrak, petugas menemukan 2 sepeda motor yang diduga milik para korban. Selain itu, petugas juga menemukan seorang pria bernama Permana yang juga pemilik rumah dalam kondisi terluka sayatan di tangan. Saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, pria tersebut dinyatakan meninggal dunia.